Halo, kembali lagi. Berjumpa di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika wajib kelas 11, yaitu tentang program linier. Langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, program linier itu merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Penyelesaian masalah dengan program linier dilakukan dengan cara yang pertama, itu membuat model matematika dan fungsi tujuan. Nah, model matematikanya ini dalam permasalahan itu berupa SPT-LDV, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, yang kedua, itu menentukan daerah penyelesaian SPT-LDV, dan ketiga, menentukan nilai optimumnya. Model matematika itu apa? Nah, model matematika itu terdiri atas fungsi pembatas atau bisa juga disebut dengan fungsi kendala yang berupa SPT-LDV tentunya, dan juga fungsi tujuan. Nah, langkah-langkah dalam membuat model matematika yang pertama itu menuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Kemudian membuat pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel. Misalkan yang normalnya biasanya dibuat X dan Y. Kemudian menuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel jika diperlukan. Nah, yang keempat, membuat model matematika sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Lanjut ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya ini disebut juga sebagai fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nanti pada soal tergantung mau pakai istilah yang mana, sama aja artinya. Nah, bentuk umumnya dari fungsi tujuan itu adalah f x, y sama dengan ax ditambah by. Nah, nilai dari fungsi tujuan ini dapat berupa minimum atau dapat berupa maksimum. Nilai minimum atau maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrem. Selanjutnya, nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, model matematika itu memiliki beberapa penyelesaian. Dari semua penyelesaian yang mungkin, satu atau lebih itu akan memberikan hasil yang paling baik. Nah, hasil yang paling baiknya ini tergantung juga pada soalnya. Nanti diminta maksimum atau minimum. Nah, penyelesaian tersebut disebut juga dengan penyelesaian optimum. Nah, nilai optimum itu dapat ditentukan dengan menggunakan cara metode uji titik pojok. Yang pertama, caranya itu menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, menentukan koordinat-koordinat titik pojok dari daerah penyelesaian. Kemudian, menentukan nilai fungsi tujuannya untuk setiap titik pojok yang sudah ditentukan pada langkah nomor 2. Nah, yang keempat, menentukan nilai optimum dari fungsi tujuannya. Nah, jika memaksimumkan fungsi tujuannya itu pilih yang hasil dari fungsi tujuannya yang paling besar, itu jadinya nilai maksimum. Nah, jika meminimumkan itu nilai fungsi tujuan yang dipilih itu yang terkecil, jadilah dia nilai minimum. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai optimum fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 2y dikurang x dari daerah penyelesaian SPT-LDV berikut. Nah, SPT-LDV yang sudah diketahui ini, namanya ini fungsi kendala. Nah, untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari daerah penyelesaiannya. Nah, cara yang mencari daerah penyelesaian sebelumnya sudah, itu kita ubah dulu menjadi persamaan. Untuk yang pertama itu 2x ditambah y itu sama dengan 6. Nah, untuk itu kita membuat grafiknya terlebih dahulu. Sudah, kemudian kita gunakan bantuan tabel. Untuk x-nya 0, itu nilai y-nya adalah 6. Nah, sedangkan ketika y-nya yang 0, nilai x-nya itu 6 dibagi 2, 3. Kita mendapatkan titik 0,6 dan 3,0. 0,6. 6 di sini.
kemudian 3,0 di sini. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya dengan garis lurus karena dia kurang dari sama dengan. Kemudian kita arsir. Nah, kita tentukan arsiran. Kita menggunakan uji titik. Kita ambil titik 0,0 ya, yang di sana berarti 0,0 kita input ke 2x ditambah y, itu apakah kurang dari 6? Ya, kurang dari 6. Karena dia kurang dari 6, berarti yang di sebelah kiri dari garisnya ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, kita buat kesepakatan di sini yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaian ya, biar lebih mudah. Mari kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Untuk yang kedua itu persamaan yang kedua itu y sama dengan 2. Nah, y sama dengan 2. Nah, di sini ini juga garis lurus ya, karena di sini lebih dari sama dengan 2. Nah, yang lebih dari sama dengan 2, yang lebih dari atau sama dengan 2, berarti itu kan 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti yang di atasnya 2 ini yang merupakan daerah penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu x sama dengan 0. Yang x sama dengan 0 ya di sumbu x-nya ya. Di sumbu x-nya. Nah, di sini itu yang diminta adalah yang x lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Berarti yang lebih dari atau sama dengan 0 x-nya itu nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti yang bukan DP berarti yang x yang bernilai negatif. Kita arsir x yang bernilai negatif yang di sebelah kiri. Kita arsir yang bukan DP. Nah, sehingga kita mendapatkan daerah penyelesaian ini di sini. Selanjutnya, kita mencari titik pojoknya. Nah, titik pojok yang kita dapatkan itu ini. Pertama itu berarti itu adalah 0,2. Kemudian ini 0,6 dan yang ini. Nah, untuk titik yang ketiga ini karena kita menggambarnya manual, jadi tidak terlalu terlihat dengan pasti untuk titiknya, koordinat titiknya ini. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan bantuan dua garis yang melalui titik tersebut. Nah, garis yang pertama ini yaitu 2x plus y sama dengan 6, kemudian garis yang kedua ini y sama dengan 2. Nah, langsung kita substitusi y sama dengan 2 ini ke garis yang di bawahnya. 2x itu ditambah 2 sama dengan 6, kemudian 2x sama dengan 6 dikurang 2, 2x itu sama dengan 4, x nya itu sama dengan 2, sehingga dapat titik pojok yang ketiga yaitu 2,2. Selanjutnya kita akan melakukan uji titik pojok. Nah, ujinya itu kemana? Ujinya ya ke fungsi kendalanya yang tadi, fx, y sama dengan 2y dikurang x. Jadi kita substitusi semua nilai titik pojok yang sudah kita dapatkan ke fungsi kendalanya ini. Nah, yang pertama ini berarti f 0,2, 2, y-nya itu 2, x-nya itu 0, sehingga menjadi 4. Selanjutnya yang ini menjadi f 0,6, 2 dikali y-nya itu 6 dikurang x 0, jadi 12. Kemudian yang terakhir itu f 2,2,
2 dikali Y-nya itu 2, dikurangin X-nya 2, sama dengan 4 dikurang 2, 2. Yang keempat, kita menentukan nilai optimumnya. Nilai optimum itu ada 2, nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum itu nilai yang terbesar, yaitu 12, dan nilai minimum nilai yang terkecil, yaitu 2. Jadi bisa disimpulkan nilai optimumnya itu adalah maksimumnya 12 dan minimumnya 2. Selesai. Selanjutnya, soal yang kedua, Pak Amir seorang pedagang kaos. Ia menjual kaos lengan pendek dan lengan panjang. Setiap hari, ia mampu menjual 145 potong kaos, paling sedikit 25 kaos lengan pendek, dan 30 kaos lengan panjang. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 per potong, dan dijual nantinya dengan 57.000. Kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong dan dijual 65.000. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Amir setiap hari dari penjualan kaos tersebut? Nah, untuk soal yang ini itu belum ada fungsi kendalanya. Jadi yang pertama, kita cari model matematikanya. Nah, model matematikanya itu kita misalkan dulu X-nya apa? X-nya itu banyak kaos lengan pendek. Saya buat lengan pendek, langsung aja pendek gitu. Untuk Y-nya itu lengan panjang. Banyak untuk banyaknya kaos lengan panjang. Kemudian, nah untuk kaos lengan pendek yang terjual itu paling sedikit 25 potong, sehingga untuk yang X itu terjual minimal 25 potong, berarti boleh lebih dong. Berarti X itu lebih besar atau sama dengan 25. Kemudian untuk Y-nya itu paling sedikit 30 kaos lengan panjang terjual, berarti Y-nya paling sedikit, berarti boleh lebih, itu 30. Boleh lebih dari itu sama dengan 30. Selanjutnya, setiap hari ia itu mampu menjual 145 potong kaos. Nah, dia setiap harinya berarti kalau misalkan si X ditambah Y, itu total jualan Pak Amir, itu setiap harinya dia mampunya menjual 145. Hanya mampu 145, berarti nggak mampu dia lebih. Kalau lebih dia nggak mampu, 145 berarti dia kurang dari atau sama dengan 145. Maksimalnya dia jualnya 145 per hari gitu. Nah, ini kita sudah mendapatkan fungsi kendalanya. Untuk fungsi tujuannya itu kita bisa melihatkan dari kalimat ini. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 per potong dan dijual 57.000. Nah, ini yang ditanya adalah keuntungannya. Berarti kalau dia menjualnya itu 57.000, ini kaos pendek ya, untuk X-nya. Dia menjualnya 57.000, dia beli 40.000, berarti keuntungan yang dia dapat itu adalah sebesar 17.000. Nah, untuk yang Y nih, yang kaos lengan panjang, dia belinya 45.000, dijualnya 65.000. Berarti 65.000 dikurangi 45.000. Dia untungnya 20.000. Sehingga kita bisa membuat fungsi tujuannya fx, y itu sama dengan 17.000x ditambah 20.000 y. Setelah mendapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, selanjutnya kita akan mencari DP-nya. Untuk itu, kita akan menggambar grafik terlebih dahulu. Nah,
Untuk yang pertama itu X tambah Y sama dengan 145. Jadi kalau X-nya itu 0, Y-nya 145. Demikian juga kalau Y-nya yang 0, X-nya 145. Berarti 0,145 itu kira-kira di sini. 145,0 kira-kira di sini. 145,0. Ini titik-titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Selanjutnya kita uji titik yang X tambah Y kurang dari 145. Kita ambil yang sebelah kirinya itu 0,0, berarti 0 tambah 0 itu benar 145, sehingga yang di sebelah kiri dari garis ini merupakan penyelesaiannya. Saya akan arsir yang bukan DP, sehingga saya akan arsir yang di sebelah kanan dari garis. Selanjutnya yang Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 di sini, 30. Ini garisnya itu adalah garis lurus juga. Nah, untuk soalnya itu kan Y lebih dari 30. Berarti yang lebih dari 30, 31, 32, dan seterusnya. Berarti yang ada di atas dari 30, berarti yang bukan daerah penyelesaian itu adalah yang di bawah dari 30. Selanjutnya yang X sama dengan 25, berarti X-nya itu sama dengan 25 kira-kira di sini. 25, garisnya juga garis lurus. Garisnya juga garis lurus ya. Nah, aslinya dia kan X lebih dari 25, berarti yang memenuhi itu 26, 27, dan seterusnya, sehingga yang ada di kanannya dari si garis X sama dengan 25 itu, berarti yang di sebelah kanannya ini adalah DP. Yang kita arsir adalah yang bukan DP, berarti yang di sebelah kiri dari 25. Sehingga kita mendapatkan DP-nya itu ini ya, di tengah-tengah. Selanjutnya kita tentukan nih titik pojoknya. Titik pojoknya karena kita gambar manual jadi kurang terlihat, jadi kita bisa melihat titik pojoknya. Kita umpamakan aja dulu titik yang ini dengan A, ini adalah B, kemudian titik ini adalah C. Kita cari titik A. Titik A itu merupakan perpotongan antara garis X tambah Y sama dengan 145 dan X sama dengan 25. Kita input X sama dengan 25. 25 ditambah Y sama dengan 145. Berarti Y sama dengan 145 dikurangi 25. Y-nya sama dengan 120, sehingga titik A kita mendapatkan 25,120. Selanjutnya titik B yang merupakan perpotongan antara garis X ditambah Y sama dengan 145 dan Y sama dengan 30. Kita langsung input X ditambah 30 sama dengan 145. X-nya sama dengan 115, sehingga kita mendapatkan B itu titiknya 115,30. Selanjutnya yang C. C itu merupakan perpotongan antara Y sama dengan 30 dan X sama dengan 25, sehingga titik C itu 25, sehingga titik C itu 25,30. Selanjutnya, kita melakukan uji titik pojok. Nah, titik-titik pojok yang sudah kita dapatkan, kita substitusi ke fungsi tujuannya. Kita mulai dari yang A, itu menjadi F
25,120 itu 17.000 dikali 25 ditambah 20.000 dikali dengan 120 itu akan menghasilkan 2.825.000. Kemudian untuk titik B itu menjadi F 115,30 itu 17.000 dikalikan 115 ditambah 20.000 dikalikan dengan 30 itu akan menghasilkan 2.555.000. Kemudian titik yang terakhir C itu F 25,30 17.000 nya dikalikan dengan X nya 25 ditambah 20.000 nya dikalikan dengan Y nya 30. Ini akan menghasilkan 1.025.000 rupiah. Nah, tadi di soalnya itu kan yang ditanya adalah keuntungan yang maksimum. Maksimum berarti nilai yang paling besar. Yang paling besar itu adalah 2.825.000. Jadi keuntungan maksimumnya adalah sebesar 2.825.000 rupiah. Selesai. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Nah, jika kalian masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa dikontak di kontak person yang sudah ada di layar, atau bisa juga komen langsung di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Bye.